Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Dewi Robiatul Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Majalengka, unit kerja SMA IT Nurul Barokah. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Adapun kebutuhan murid terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah profil belajar murid. Kebutuhan murid yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional, dan yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga adalah profil belajar murid, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Berikut ini merupakan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, di antaranya mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid, kemudian mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, kemudian yang berikutnya membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, dan yang terakhir nomor 6 adalah mereview, bukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Kedua, gaya belajar murid juga berbeda-beda. Ada pembelajaran visual, auditori, dan juga kinestetik. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap murid telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka ataupun tidak. Strategi pembelajaran diferensiasi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap murid. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta murid untuk menulis laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain.
Adapun keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan juga kolaboratif, sehingga terbentuklah profil pelajar Pancasila pada diri murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, harus ada kesepakatan belajar dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.